Timnas Indonesia menutup tahun 2024 dengan hasil kurang menggembirakan karena gagal di Piala AFF. Namun, di luar itu, prestasi timnas baik senior maupun kelompok umur sepanjang 2024 cukup gemilang. Salah satu yang menjadi buah bibir adalah keberhasilan untuk pertama kalinya mencapai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jarak timnas ke Piala Dunia hanya ditentukan dalam 4 pertandingan tersisa. Selain ke ronde 3, sejumlah capaian bersejarah lainnya yang dicetak timnas antara lain lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dari 5 kali ikut serta. Di 2024 juga, timnas U23 mencetak sejarah menjadi semifinalis Piala Asia. Lalu, juara AFF untuk kelompok umur U19. Dengan sederet prestasi di 2024, wajar jika publik sepak bola menatap optimistis 2025. Timnas diharapkan dapat terus membuat capaian baru. Sejumlah agenda timnas di 2025 diantaranya melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu Piala Asia U20 yang akan berlangsung Februari dan Maret, Piala Asia U17 serta SEA Games 2025 di mana timnas diharapkan dapat mempertahankan medali emas. Demi mengejar prestasi selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut telah menyiapkan anggaran 650 miliar untuk berbagai agenda timnas. Dari jumlah itu, sebanyak 390 miliar rupiah untuk membiayai timnas senior. Namun menurut Erick, jumlah itu masih kalah dibanding negara-negara Asia Tenggara lain yang anggarannya mencapai 1 triliun rupiah. Pemerintah 120 ke 220 dari sponsor dari 200-an sekarang 300 lebih ya naik. Tapi kalau naik terus juga agak ya nggak tahu bisa terus naik nggak. Soalnya kalau kita benchmarking dengan tetangga kita juga ya kita masih jauh lah. Banyak di Asia Tenggara itu budgetnya 1 triliunan. Jadi kita hanya 600-an dengan prestasi hari ini ya berarti kita efisien. Yang paling besar dari 650 itu tim nasional hampir 390. Tentu, lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi target utama timnas. Untuk memperbesar peluang itu, pengamat sepak bola Firzi Idris berharap Sinteyong selalu menurunkan tim terbaik dan tidak lagi mencoba-coba komposisi pemain seperti sejumlah pertandingan sebelumnya. Harapannya memang dalam 4 laga tersisa tidak ada lagi coba-coba tim, selalu keluarkan tim yang terbaik, selalu berusaha untuk mengejar kemenangan karena ini adalah kesempatan terbesar kita mungkin dalam 50 tahun terakhir kali ya mendekati Piala Dunia udah sampai ronde ini. Sayang sekali untuk dilewatkan karena memang generasi pemain ini generasi yang luar biasa, generasi yang penuh dengan pemain diaspora yang datang membela tanah air dengan penuh hati dan penuh harapan gitu ya. Semangat luar biasa, harapan tinggi juga agar mereka bisa bermain di Piala Dunia. Peluang timnas lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Tahun 2025 bakal menjadi penentuan. Tim Liputan Kompas TV. Saya Tifal Solesal melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Banyak torehan positif sepak bola kita di tahun 2024 ini, tapi apa saja yang perlu dievaluasi agar prestasi sepak bola dan timnas Indonesia bisa semakin gemilang di tahun baru 2025? Kami akan bahas ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Adi Prinantio. Mas Adi, apa kabar, Mas? Baik, Tifa. Terima kasih sudah mau hadir bersama kami kali ini. Dengan prestasi kita banyak ya rasanya ada catatan-catatan sejarah baru untuk sepak bola kita. Cuman kalau boleh ditanya nih, 1 sampai 10, skor kita berapa prestasi kita secara umum? Ya, pertanyaan yang cukup mendadak, tapi saya spontan mungkin kasih skor 7,5 lah ya. Why? 7,5. Ya, skor baik itu salah satunya adalah kita mencapai babak kualifikasi putaran ketiga untuk Piala Dunia 2026. Yang ini ya? Ya, dan itu jelas lebih jauh dari tahun 85 ketika kualifikasi 1986, lalu 16 besar Piala Asia itu juga sebuah pencapaian, dan prestasi di sepak bola putri hanya sebetulnya sayang sekali itu bisa menjadi 8 skornya kalau kita mencapai semifinal kejuaraan ASEAN di ujung tahun ini ya itu menurut saya bagaimana kita gagal mencapai semifinal kejuaraan ASEAN itu bahan introspeksi yang signifikan ya, yang penting bahwa
boleh kita mencapai prestasi itu salah satunya dengan mendatangkan banyak pemain naturalisasi, hanya jangan lupakan kompetisi domestik. Karena ketika skuad tim nasional kita didominasi oleh pemain-pemain domestik hasil Liga Indonesia, Liga 1, kita ternyata belum bisa bersaing di level Asia Tenggara. Oke, tapi kalau sebelum ke arah sana, melihat prestasi kita yang sampai sedemikian, saya bilang sih publik menangkap ini sedemikian fantastis begitu, karena kan sebelumnya tidak pernah kita sampai ke titik ini. Dan muncul kalau kita telaah lagi trending di lini masa, dua nama teratas yang muncul di kepala publik, terutama di media sosial, nama Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas, dan juga nama Martin Paes. Anda menangkap dua sosok ini juga memainkan peran atas prestasi kita? Shin Tae-yong menurut saya signifikan tentu ya, karena pelatih itu sangat menjadi penentu bagi tim asuhannya, dan dengan kapasitas Shin Tae-yong yang pernah mengantarkan Korea Selatan mengalahkan Jerman misalnya di Piala Dunia 2018, dan kemudian dia membawa perubahan, salah satunya adalah dalam tolok ukur fisik ya, yang lebih bugar bagi pemain-pemain. Kita melihat bahwa sebelum era Shin Tae-yong, pemain kita rata-rata sudah kurang bugar di menit ke-70 setiap pertandingan, dan sekarang tidak terlihat itu dalam sekian kali pertandingan kompetitifnya timnas. Jadi menurut saya Shin Tae-yong memang sangat menentukan. Lalu Martin Paes menurut saya salah satu saja dari beberapa pemain naturalisasi yang memang juga cukup impresif. Ya, misalnya Tom Hae, lalu Jae It-ses dan sebagainya, itu juga memang sosok-sosok yang menentukan bagaimana timnas bisa mencapai sejauh ini. Jadi memang kalau bagi saya pribadi, program naturalisasi itu tentu positif. Yang pertama adalah kita mengoptimalisasikan sumber daya pemain naturalisasi yang selama ini tersebar dan belum kita optimalkan. Yang kedua itu mengungkit kebanggaan terhadap tim nasional, mengungkit pride-nya tim Garuda. Dan terbaca dari tren juga kan, ranking kita di FIFA sudah ada perbaikan di sana. Ada perbaikan, dan itu signifikan ya. Artinya beberapa kali kita mengalahkan Vietnam di laga kompetitif ya. Meskipun di kejuaraan ASEAN kita terakhir kalah. Jadi secara mental kita juga sudah mulai bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam yang selama ini dianggap sebagai penguasa sepak bola Asia Tenggara. Jadi menurut saya dengan performa 2024 kita sudah mulai membuat mitos yang selama ini kita adalah tim elit Asia Tenggara, membuktikan mitos menjadi fakta. Nah itu tinggal penajaman-penajaman di level penguatan kompetisi yang akan membuat itu makin ideal. Kalau untuk kelas-kelas pertandingan kelas usia, U23, U20, dan lain-lainnya, itu gimana Anda melihat itu? Rasanya kita bisa lebih bersaing daripada di level Asia Tenggara dan juga level Asia. Jadi misalnya peringkat keempat Piala Asia Under-23 2024. Jadi pencapaian di bulan April itu juga sesuatu. Karena di level senior kita belum pernah mencapai peringkat keempat. Di level senior ya? 19 ini juga kan juara begitu. Iya, ASEAN Under 19. Dan U22 kita juga pernah juara Piala AFF dan sebagainya. Jadi menurut saya kita bisa lebih bersaing. Nah, tinggal bagaimana kita mempertahankan kualitas dari Under 23 dan sebagainya itu supaya di level senior dia bisa lebih kompetitif. Oke, kita menghadapi agenda berikutnya di tahun baru 2025. Banyak agenda penting yang bakal kita hadapi. Yang paling penting tentu saja ini kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret hingga Juni 2025. Kalau kita fokus kepada ini, ditambah dengan treatment yang selama ini diterapkan oleh Shin Tae-yong dan juga PSSI, naturalisasi menjadi motor penggerak paling signifikan untuk bisa memperbaiki prestasi sepak bola kita. Apakah itu juga perlu dirawat di tahun depan? Program naturalisasi tentu masih menjadi andalan di era kepemimpinan Pak Erick Thohir ya di PSSI, dan itu akan menjadi salah satu tulang punggung dari timnas kita di kelanjutan kualifikasi. Hanya memang beberapa laga kita seperti kurang cermat membaca kekuatan pemain lawan. Jadi misalnya ketika kita bermain seri dengan Bahrain, kita seolah-olah menyesalkan kejadian seri itu. Tapi ketika itu sudah menjadi hasil seri ya sudah, kita harus akui, kita harus bisa move on untuk menatap laga berikutnya. Jadi kan jangan terlalu dengan hasil
yang mengecewakan seperti itu. Kita tentu kecewa karena sudah unggul dan kemudian injury time seolah diulur dan sebagainya, diduga ada keberpihakan wasit dan sebagainya. Tapi ketika itu sudah menjadi hasil pertandingan, maka kita seharusnya sudah mulai menatap ke depan dan menganalisis laga-laga berikutnya. Jadi beberapa misjudgment terhadap lawan sebelum laga yang kemudian berdampak pada mental pemain, menurut saya harus jadi evaluasi. Kalau untuk strateginya bagaimana kemudian? Kalau kita membaca pola dalam beberapa pertandingan begitu kan ya, terkesan bahwa polanya seperti sama begitu antara Indonesia melawan satu tim melawan tim yang lainnya begitu. Apakah ini dirasa bakal terulang lagi di pertandingan di 2025 menurut Anda? Formasi 3-4-3 memang selama ini menjadi formasi favorit dari Sintayong, dan itu banyak dijadikan formasi tim kita ketika di berbagai pertandingan penting. Jadi menurut saya adalah bagaimana formasi itu diterapkan dalam strategi bermain. Jadi apakah kita dominan menyerang atau bertahan dulu menunggu serangan dan kemudian mengoptimalkan serangan balik. Itu adalah seni dalam formasi sepak bola. Nah, terhadap tim-tim yang mungkin dari sisi kualitas itu jauh di atas kita seperti Jepang, rasanya kita harus berani realistis ya untuk memasang target. Ya, formasi seperti 3-4-3 bisa dimainkan, tapi bisa lebih adaptif ketika melawan tim-tim yang katakanlah jauh di atas kita, tapi melawan tim yang mungkin bisa kita kalahkan. Dengan tentu bukan optimisme buta ya, seperti Bahrain di kandang sendiri. Itu adalah salah satu laga penting di mana kita bisa merebut 3 poin. Nah, itu menurut saya kita harus berani lebih ofensif misalnya. Termasuk juga untuk Piala Asia 20, Asia 17 dan SEA Games 2025 dengan taktik yang harus dimatangkan begitu, singkat saja. Iya, betul. Jadi kita menyesuaikan formasi dan strategi itu dengan kekuatan lawan. Jadi menurut saya jeli melihat kekuatan lawan itu adalah salah satu kunci dari bagaimana tim kita bisa optimal menghadapi lawan-lawan di tahun 2025. Jadi menurut saya modal 2024 dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK dan menahan mereka 1-1 di Riyadh, itu menurut saya salah satu modal penting. Dulunya kita tahun 80-an kalah 0-8 dari Arab Saudi, tapi kita bisa menang. Modal psikologisnya di situ. Modal psikologisnya di situ. Jadi menurut saya modal psikologis ini harus dimatangkan oleh Sintayong untuk kita menjadi tidak gentar menghadapi lawan-lawan yang memang peringkat jauh di atas kita, tapi kita ingat bahwa Arab Saudi juga peringkatnya jauh di atas kita, tapi kita bisa kalahkan. Itu PR besarnya dan tentu harapan kita prestasi kita bisa lebih gemilang lagi di masa berikutnya. Mas Adi, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu untukkan ya Mas ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Mas Timo. Terima kasih sekali lagi. Dan kami masih akan hadirkan informasi lain usai jeda, termasuk pantauan lalu lintas terkini dari Pelabuhan Merak dan Bandung, Jawa Barat. Tetap di Kompas TV.